Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang jujur aja strukturnya itu luar biasa banget. Kita bakal jalan-jalan ngelihat gimana sih sebuah misi besar berskala nasional itu bisa dieksekusi sampai ke tingkat akar rumput. Kadang kan kalau kita dengar organisasi besar yang kelihatan cuma elitnya aja, ya kan? Nah, di sesi kali ini kita bakal bongkar gimana visi raksasa ini justru hidup lewat langkah-langkah kecil di daerah. Mari kita mulai. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian pikirin satu pertanyaan krusial ini. Gimana caranya sebuah organisasi kepemudaan bisa ikut jaga keutuhan negara? Dan itu dimulainya dari level kecamatan. Unik banget kan pertanyaannya? Kita tuh sering mikir kalau urusan jaga NKRI itu tugasnya orang-orang di ibu kota sana. Tapi gimana kalau sebenarnya mesin utama yang bikin negara ini tetap utuh justru jalan setiap hari di desa-desa dan kecamatan di sekitar kita? Menarik banget kan? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari hal yang paling basic dulu ya. Siapa sih sebenarnya yang lagi kita bahas ini? GP Ansor, singkatan dari Gerakan Pemuda Ansor. Nah, poin paling pentingnya di sini, mereka ini nggak berdiri sendiri. GP Ansor ini adalah organisasi pemuda yang ada tepat di bawah naungan Nahdlatul Ulama alias NU. Jadi kebayang ya, ini tuh ibarat sayap pemudanya dari sebuah organisasi Islam raksasa yang bersejarah banget di Indonesia. Paham pondasi ini penting banget loh, biar kita ngerti seberapa masif jangkauan mereka sebenarnya. Terus apa sih tugas utama mereka? Berdasarkan sumber kita ada 4 peran intinya. Pertama, pastinya jadi wadah pembinaan buat anak-anak muda NU, jadi fokusnya ke kaderisasi gitu. Kedua, mereka nih gerak aktif di mana-mana, mulai dari urusan keagamaan, sosial, sampai kebangsaan. Ketiga, tugas mereka menjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang keempat, nah ini yang jadi puncaknya, mereka ikut pasang badan buat ngejaga keutuhan NKRI. Jadi ini bukan cuma sekedar daftar tugas biasa ya, tapi lebih kayak 4 pilar kokoh. 2 pilar pertama itu soal aksi nyata dan pembinaan, yang akhirnya nopang 2 pilar terakhir yang sifatnya ideologis dan nasionalis. Strukturnya benar-benar solid. Nah, kalau kita ngomongin struktur besar GP Ansor, ada satu badan semi-otonom yang pasti udah nggak asing lagi buat kalian. Namanya Banser, atau Barisan Ansor Serbaguna. Kalau GP Ansor itu rumah besarnya, nah Banser ini ibarat sayap operasional yang langsung turun ke lapangan. Kita pasti sering banget kan lihat mereka ikut bantu ngamanin berbagai acara di tengah masyarakat. Kehadiran Banser ini jadi bukti nyata gimana nilai-nilai kebangsaan dan sosial yang kita bahas tadi benar-benar langsung dipraktekkan di lapangan. Oke, kita udah bahas skala nasionalnya. Sekarang, mari kita zoom in ke level mikronya. Gimana sih urusan dari pusat ini nyambung ke bawah? Kenalin nih sama istilah PAC atau Pimpinan Anak Cabang. Simpelnya, ini adalah kepengurusan GP Ansor di tingkat kecamatan. Di titik inilah, konsep-konsep nasional yang kelihatan abstrak tadi berubah jadi tata kelola lokal yang beneran nyata. Bayangin aja, tanpa adanya PAC di kecamatan-kecamatan, mustahil banget kan visi misi raksasa tadi bisa sampai ke masyarakat di akar rumput? Nah, bagian ini nih yang benar-benar bikin narasi kita hari ini jadi hidup. Kita ambil contoh spesifik ya, PAC GP Ansor Seputih Raman. Berarti kita lagi ngomongin kepengurusan tingkat kecamatan di daerah Seputih Raman. Di balik nama organisasi itu ada sosok manusia nyatanya, yaitu sang ketua, Bapak Hendro Rudianto. Kenapa ini penting banget buat di-highlight? Karena ini ngasih kita gambaran. Oh, ternyata visi menjaga agama dan negara itu, eksekutornya ya orang-orang nyata kayak Pak Hendro ini. Beliaulah yang punya tugas vital buat ngatur semua kegiatan di wilayahnya setiap hari. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran akhir buat direnungkan. Apakah koordinasi di akar rumput tingkat kecamatan ini yang sebenarnya jadi mesin sejati penjaga keutuhan NKRI? Dari bedah materi kita hari ini, kelihatan jelas ya kalau misi jaga negara itu bukan cuma konsep ngawang di awan. Misi itu membumi lewat GP Ansor, dijalankan sama Banser, dan yang paling krusial, dikoordinasikan langsung sama pemimpin lokal kayak ketua PAC di setiap kecamatan. Mereka lah denyut naldi sebenarnya dari misi nasional ini. Gimana menurut kalian? Boleh direnungkan tuh. Terima kasih udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini, dan sampai ketemu lagi di eksplorasi kita selanjutnya.